Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen multimetode dalam psikologi komunitas. Topik ini menarik karena pendekatan multimetode bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kebutuhan, potensi, dan masalah yang ada di dalam sebuah komunitas. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan asesmen multimetode? Secara sederhana, ini adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai cara sekaligus untuk mengumpulkan data. Kalau kita hanya pakai satu metode, hasilnya bisa bias atau kurang menyeluruh. Dengan mengombinasikan beberapa teknik, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendalam. Lalu, kenapa metode ini relevan untuk komunitas? Komunitas punya dinamika yang sangat kompleks. Misalnya, survei bisa menunjukkan tingkat stres yang sangat tinggi. Tapi, lewat wawancara mendalam, kita baru tahu penyebabnya. Ternyata, ada konflik antar warga. Jadi, penggunaan multimetode membantu kita memahami kondisi yang lebih lengkap dan sesuai dengan realita lapangan. Dalam asesmen komunitas, ada beberapa metode yang bisa dipakai. Pertama, observasi lapangan untuk melihat kondisi nyata. Yang kedua, wawancara individu, agar kita bisa menggali pengalaman yang personal. Ketiga, fokus group discussion atau FGD untuk menangkap perspektif kelompok. Keempat, survei atau angket yang memberikan data kuantitatif dalam jumlah besar. Dan terakhir, studi dokumentasi, yaitu memanfaatkan data atau catatan yang sudah tersedia. Semua metode ini, kalau digabungkan, akan saling melengkapi. Berikut merupakan contoh penerapannya. Bisa kita lihat dalam contoh program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Survei dipakai untuk mengetahui tingkat penghasilan dan kebutuhan dasar warga. Wawancara untuk menggali kendala usaha dan akses permodalan. Lalu observasi menyoroti infrastruktur dan peluang ekonomi, sementara FGD untuk menemukan potensi keterampilan lokal yang bisa dikembangkan. Nah, hasil asesmen inilah yang kemudian menjadi dasar intervensi, misalnya berupa pelatihan keterampilan dan akses modal usaha. Multimetode memberikan data yang lebih komprehensif, memungkinkan adanya cross-check antar metode, meningkatkan validitas, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses asesmen. Informasi yang kita dapatkan juga lebih kaya dan beragam. Namun, ada juga tantangannya. Multimetode membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih besar. Analisis datanya pun lebih rumit, karena harus menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Kadang juga muncul ketidaksesuaian antar metode, sehingga butuh keterampilan analisis yang baik. Kalau kita hubungkan dengan nilai spiritual, ada ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Hud ayat 118-119. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memang diciptakan berbeda dan akan selalu ada perbedaan. Pendekatan multimetode ini selaras dengan ayat tersebut. Kita mengakui adanya banyak perspektif dan justru dengan menggabungkannya itu kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Sebagai kesimpulan, asesmen multimetode memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat. Hasilnya lebih valid dan akurat, sehingga bisa dipakai sebagai dasar kuat untuk merancang intervensi sesuai kebutuhan. Walaupun memerlukan usaha yang lebih besar, manfaat yang dihasilkan jauh lebih bernilai karena memberikan pemahaman yang kaya dan menyeluruh. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.